UT Kupang yang ada di seluruh penjuru antero Nusa Tenggara Timur. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial dan istimewa, yaitu Jeng Dara Ayu S.Ikom. Selamat siang. Selamat siang. Jeng Dara Ayu. Inilah kampus kita. Ini adalah ruang broadcast kita yang nampak bagus ya, atau sangat mantap bagus. Ya, bagus ya. Alhamdulillah kalau bagus. Jeng Dara Ayu adalah selebgram kuliner di Nusa Tenggara Timur. Saya sangat antusias ketika Jeng Dara Ayu berkunjung ke broadcast UT sebagai dalam rangka mengenalkan warisan budaya lokal, makanan khas dari Nusa Tenggara Timur. Saya belum menemukan Jeng Dara apa makanan khas dari Nusa Tenggara Timur atau makanan ikon dari budaya makanan khas dari NTT. Kalau di Banten itu ada namanya sate bandeng. Itu tempat saya lahir. Di Kupang, sei dong Pak pasti. Apa tuh? Sei itu daging. Ada diasap dagingnya. Oh, diasap. Kalau yang halal ada, non halal ada. Tapi dulu tuh ya duluannya non halal ya, babi. Yeah. Sekarang udah berkembang, sapi juga ada. Jadi yang yang muslim tenang. Tenang ada ya. Ada. Nah, baru ada satu. Ada berapa macam-macam lagi nanti di makanan khas dan menjadi kearifan lokal budaya Nusa Tenggara Timur atau NTT ini. Jadi nanti kalau bisa Jeng Dara bisa membuat buku referensi atau buku sumber yang menjadi titipan bagi Jeng Dara ke kita untuk disebarluaskan ke teman-teman dosen, teman-teman tamu-tamu saya nanti. Ini loh makanan khas dari Nusa Tenggara Timur. Makasih Jeng Dara Ayu sudah bisa berkunjung menyampaikan ke teman-teman di Nusantara lebih luas lagi dan juga dunia bahwa makanan khas NTT itu ada dan sangat unik dan perlu kita cicipi bersama nanti. Kalau sempat nanti kita nanti kulineran Pak bareng. Oke, siap. Makasih Jeng Dara, selamat bergabung di UT Kupang. Terima kasih. Kalau kita namanya UT daerah Kupang sekarang ya. Oh iya. Iya. Jadi makasih Jeng Dara, selamat untuk berbroadcast dengan Jeng Indi. Silakan Jeng Indi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat UT Kupang dan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur dimanapun berada. Jumpa lagi dalam UT Kupang Mariba Omong. Dan pada kesempatan ini kita akan sharing bersama dan juga ada banyak hal inspiratif yang akan kita bagikan hari ini. Dan di samping Indi sekarang sudah ada ini ada selebgram yang pastinya juga tidak asing lagi buat Sobat UT semuanya. Siapa lagi kalau bukan Jeng Dara. Selamat hari Kamis hari ini. Halo. Selamat siang Kak Indi. Selamat siang. Apa kabar? Baik banget, luar biasa. Amin. Nah, untuk supaya diketahui nih untuk seluruh masyarakat NTT, mungkin ada juga nih yang belum tahu kalau Jeng Dara yang akrab disapa Jeng Dara ya. Kalau nama panjangnya nih boleh di-spill Kak nama panjangnya? Marta Dara Ayuning Tias. Iya. Dan terima kasih banyak Jeng Dara sudah mau hadir di podcast Mariba Omong UT Kupang pada hari ini. Dan boleh disapa dulu dong untuk seluruh masyarakat NTT. Halo, selamat siang semuanya warga Nusa Tenggara Timur, khususnya yang nonton UT Kupang Mariba Omong. Iya. Nah, sibuk apa nih sekarang? Akhir-akhir ini lagi sibuk apa sih Kak? Masih setiap hari pasti ada produce konten, review makanan tiap hari, sama urus keluarga. Pastinya ya, seorang ibu rumah tangga nih guys. Benar. Biasanya kita lihat di konten-kontennya pastilah sahabat UT Kupang semuanya sudah tidak asing lagi. Nah, ini boleh diceritakan sedikit nih Kak. Kemarin ini kalau informasi juga nih buat teman-teman semua bahwa Jeng Dara ini adalah salah satu alumni Universitas Terbuka Kupang. Betul. Betul ya. Lulusnya itu tahun berapa sih kemarin Kak? Tahun 2022 atau 2021 ya Kak? Udah lumayan lupa nih ya, sekitar itu ya lulusnya, dan juga lulus dengan nilai IPK yang memuaskan juga. Aku tuh cuma inget kapan masuknya, lulusnya lupa.
Karena sibuk ya, banyak hal yang harus dikerjakan, jadi sibuknya lupa, jadi akhirnya lupa ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit nih Kak, kemarin tuh di Universitas Terbuka tuh ngambil jurusan atau prodi apa sih Kak? Ilmu komunikasi. Komunikasi ya. Gimana sih bisa mau kuliah di UT? Mungkin ceritain mulai dari secara singkat nih, mulai dari memilih kampus, terus apa sih pertimbangannya gitu? Jadi aku itu sebelumnya udah diploma dulu kan Kak, dari Bogor di IPB. Kemudian maunya langsung kerja. Iya. Cuma orang tuaku sebelumnya tuh nyuruh gimana kalau kuliah dulu, sedangkan aku udah diterima kerja. Akhirnya win-win solutionnya ya udah aku kerja sambil kuliah. Akhirnya orang tuaku dan suami dulu masih pacar ya, suruh UT aja. UT aja karena bapakku juga lulusan UT, om aku UT gitu, karena itu sangat fleksibel ya, bisa sambil kerja. Tapi bukan di Kupang kan? Bukan di dulu di Jawa Barat pokoknya. Oh, oke. Gitu. Kemudian setelah itu aku daftar. Awal-awalnya semangat nih Kak, semangat. Tapi ya itu ada struggle-nya ya, ada kita pastinya. berjuangnya, karena ternyata susah loh kalau kuliah sambil kerja. Betul. Ada aja halangan. The struggle is real ya. Iya. Kalau ada yang bilang kuliah itu susah, lebih susah lagi kuliah sambil kerja. Yes. Nah, tapi setelah disupport sama suami, sama keluarga, akhirnya bisa lulus juga. Tapi dari semua itu, sesusah-susahnya kuliah sambil kerja, tapi kalau kita konsisten ya akhirnya lulus juga gitu kan Kak. Pasti bisa juga ya. Nah, kalau mau dibilang nih Kak, terlepas dari keputusan untuk berkuliah di UT sendiri dan akhirnya bisa lulus ya dengan begitu banyak kesibukan. Kita lihat tuh Jeng Dara nih salah satu selebgram Kupang yang followersnya itu banyak banget. Mulai itu dari akun Instagram Kupang Kuliner sama TikToknya juga di Jeng Dara ya. Paling banyak di TikTok kayaknya Iya, awalnya ya. Padahal belakangan loh ini. Belakangan, oke. bikinnya. paling ramai itu di TikTok nih. Nah, sebenarnya nih Kak, menjadi seorang selebgram itu merupakan passion atau gimana sih? Dulu tuh aku di Jakarta kerja sebagai PR ya, public relation. Memang udah biasa dengan media tuh Kak. Oh, basicnya emang TV, koran, segala macam udah bisa tampil lah, bisa dibilang gitu. Terus begitu pindah ke sini, karena aku orangnya suka makan, suamiku bilang daripada ya udah kita habis makan selesai gitu, gimana kalau nggak kita dokumentasiin, kita taruh di sosial media. Waktu itu Instagram, dulu masih Facebook sih Kak, Instagram kan belum terlalu hype gitu ya. Ya udah akhirnya karena suamiku bilang aku kerjain setiap habis makan foto, dulu masih foto belum video foto, posting harga dan lain-lain. Ternyata yang follow habis itu banyak, rame dong ya, dan kebanyakan pendatang. Kupang ini kan banyak pendatangan Kak. Betul. Mereka pasti bingung mau makan apa dan pengennya kalau makan tuh langsung enak. Males kan gambling ini warungnya enak nggak gitu kan. Bener. Jadi menurut mereka itu sangat membantu. Makin lama ya followernya makin banyak, walaupun memang kalau dibandingkan sama di luar ya, kayak di Instagram kuliner luar Kupang followernya nggak sebanyak di sana, tapi itu udah oke banget. Apalagi di Kupang ya. Iya betul. Wow. Pastinya juga itu merupakan peluang baru yang bisa bermanfaat juga untuk orang-orang kan. Jadi kita langsung tahu kayak tadi Kak bilang, mana ada sih yang mau zong kan, mau ke tempat kulineran dan zong dapatnya nggak enak gitu kan. Nah kalau dilihat-lihat nih kan juga dari kesempatan awal itu sampai akhirnya jadi gede kayak gini tuh banyak juga kan terima endorse mulai dari yang UMKM kecil sampai usaha-usaha kayak klinik, kecantikan, restoran-restoran besar ya Kak ya, dan masih banyak lagi untuk mempromosikan barang-barang mereka nih. Apa ada kepikiran nggak sih buat buka usaha sendiri gitu? Nah ini nih satu lagi, suamiku sebenarnya udah mendorong Kak dari dulu. Ini jadi nyeritain suami terus ya, karena memang di balik ini semua ada dorongan suami, paksaan suami. Betul. Dia udah bilang kenapa kamu nggak buka usaha kuliner aja, followernya juga udah banyak. Tapi aku merasa kayak passionnya bukan di situ. Aku tuh passionnya di jualin barang orang gitu. Support ya? Iya, support dari sosial media gitu. Tapi kalau untuk misalnya bikin produk sendiri belum kepikiran ke sana. Belum kepikiran ya. Bukan tidak ya Kak ya? Iya, padahal banyak yang bilang coba Jeng Dara bikin kuliner apa, pasti yang beli banyak. Iya, tapi taste-nya kan udah ada kan Kak? belum
Atau mungkin franchise mungkin ya, mungkin ke depan mungkin ada rencana ya, karena kan juga ada ilmunya juga nih ya Kak ya. Nah kalau kita lihat lagi nih selebgram di Kupang tuh banyak ya Kak ya. Kalau kita lihat sekarang, apalagi di tahun-tahun sekarang ini makin banyak nih orang-orang yang terjun jadi selebgram tiba-tiba atau influencer gitu. Dan mereka juga bukan hanya di bidang kuliner, tapi banyak segmentasi pasarnya masing-masing. Nah kalau Jeng Dara melihat nih dari Jeng Dara sendiri, karakteristik yang membedakan Jeng Dara dengan selebgram lain di NTT itu apa sih? Kalau dibilang selebgram agak ini juga kayak gimana gitu dibilang selebgram. Aku lebih seneng dibilang kayak food reviewer gitu atau vlogger gitu ya. Karena kan kalau selebgram kayak harusnya followernya lebih banyak. Tapi kalau boleh dibandingin dengan mungkin content creator yang lain, aku merasa ya aku fokusnya di makanan, walaupun memang ada sedikit ya intermezzo gitu ya Kak, yang lain-lain. Cuma memang dalam satu minggu tuh selalu lebih banyak konten makanan daripada yang intermezzonya gitu. Misalnya ada kecantikan atau apa ya, dari 7 hari 1 hari lah yang intermezzo, sisanya 6-nya itu makanan gitu. Kemudian yang membedakan aku dengan yang lain juga, aku berusaha kalau nge-review makanan ngomongnya bukan cuma enak, karena enak itu beda-beda Kak. Satu tempat ada yang bilang si A bilang nggak enak, aku bisa jadi bilang enak kan. Jadi aku usahakan kalau misalnya review makanan tuh bedah rasa. Jadi aku kasih tahu pedes atau misalnya oh ini rasa kunyitnya mendominasi atau apa, pokoknya diusahakan jujur ya, dikasih tahu ke situ, bukan cuma ini enak banget guys harus coba. Enak terus yang makan menurutku nggak enak. Selera orang kan beda-beda ya. Gitu. Bener-bener. Paling itu yang membedakan. Jadi lebih ke segmennya lebih ke makanan, tetap konsisten itu, dan juga pastinya jujur ya, biar kita semua yang nonton juga pastinya bisa tergerak. Oh iya, kalau saya suka yang pedas berarti yang ini nih. Jadi kita jadi lebih gampang gitu untuk tahu. Nah Kak, kalau kita flashback dikit ya, kalau lihat ke belakang, kemarin pas jadi mahasiswa nih guys, selama di UT tuh banyak komunikasi nih sama Jeng Dara. Dan saya taunya oh ini selebgram lah, food vlogger. Nah kemarin itu kan nyambi ya, sambil jadi mahasiswa juga, food vloggernya juga lagi jalan tuh ya Kak ya. Nah bagaimana sih bagi waktu kemarin kan sambil jadi mahasiswa juga food vloggernya tetap jalan? Apakah kuliah di UT tuh cukup memudahkan atau gimana? Mungkin bisa diceritain. Kalau dipikir-pikir kuliah di UT itu udah paling bener, maksudnya kita bisa ngatur jadwal kita sendiri gitu Kak. Yang penting konsisten aja. Aku biasanya ngaturnya itu bangun pagi, aku kan selalu ngambil SKS-nya full, aku usahain full gitu kan. Aku usahain full, 1 hari minimal aku kerjain tugas itu satu mata kuliah. Pagi jam 4:30, jam 5, setengah jam cukup lah untuk kerjain tugas, kan nggak banyak kalau di UT. Habis itu jam 5 baru aku mulai berkegiatan. Kalau dulu yang bikin aku agak lama nih, agak lama lulusnya, entar ngomongnya bangun tidur, masih bisa ntar siang lah kerjain tugasnya gitu kan. Nanti siang pengennya kerjaan yang lain, malam udah ngantuk, udah lewat. Ntar ujung-ujungnya tugasnya nggak kepegang. Jadi harus konsisten. Misalnya kita bilang 4:30, 4:30 kita kerjain tugas. Kalau kita bisa pertahanan itu sampai lulus, cepet kok lulus dari UT. Malah mudah banget, kita kan belajar benar-benar hanya dari rumah kan Kak? Iya benar. Nggak tatap muka gitu, ketemu kalau ujian aja. Benar. Itu sangat gampang, apalagi untuk kita yang emang punya pekerjaan lain gitu. Dan aktivitas lain. Dan memang kalau dulu tuh orang-orang bilangnya UT itu cuma untuk yang udah kerja. Betul. Gitu kan. Sekarang anak-anak yang baru lulus SMA terus kepengen nyambi mau jadi freelancer atau apa, sambil kuliah di UT aja bisa. Dan apalagi kan udah ini ya Kak, akreditasi bagus kan. Iya pastinya. Itu dulu salah satu alasan suamiku suruh di UT, karena akreditasinya A, B itu sangat cukup untuk kamu, apalagi mau daftar BUMN, PNS atau perusahaan yang established, itu jenjang karirnya. Mereka cari yang dari perguruan tinggi terakreditasi. Iya, betul. Nilai plusnya negeri juga ya Kak ya? Itu suka. Jadi kan tanya kuliah mana, negeri dong. Negeri. ini banyak banget ya dikasih masukan sama suami ya. Emang harus
apa namanya dilihat lagi. Pasti suami juga cari tahu nih UT gimana selain dari keluarga ya pasti. Betul. Karena kan suami juga akademisi, jadi ya aku kayak ya udah dia ngomong apa ikutin, pasti dia udah research dulu nggak sih Kak? Iya bener, udah tahu lah ya untuk. Jadi kemarin pas ngomongin tugas-tugas itu dikerjainnya bener-bener nggak boleh di ntar deh ya Kak ya, karena penyakit. Aku dulu udah di fase itu Kak, jadi kenapa FYI aku lulusnya lama. Bukan karena nggak bisa, tapi emang karena mager gitu. Mager adalah segalanya kalau dulu. Jadi antar akhirnya nilainya jelek. Begitu pindah ke Kupang, kan dulu aku transfer kan Kak dari Bogor. Iya. Dari begitu di Kupang udah jadi ibu rumah tangga sekaligus freelancer, kayak bisa lebih atur waktu nih. Karena kalau dulu kan office hour ya, office hour terus habis itu banyak kerjaan. Yang bisa ngatur belajarnya kapan, ternyata bisa cepet juga. Bisa juga. Kayak mau nangis. Tahu gitu kan dari dulu ya Kak. Bener-bener kayak kebuang kan waktunya kan? Kebuang percuma, bener. Berarti kalau mau pasti bisa dong konsisten ya Kak ya. Karena banyak juga nih Kak yang bilang kalau masuk di UT itu masuknya gampang, keluarnya susah gitu. Itu banyak banget. Sampai tetanggaku aja bilang, "Lu yakin bakal lulus di UT? Pindah aja, susah." Ternyata enggak. Tapi ternyata bisa ya. Bisa, yang penting konsisten. Apalagi semua sekarang serba dari HP Kak. Bener. Nggak perlu buka laptop. Aku ngerjain tugas nih, jujur dari HP, ketik gitu, upload. Sambil di jalan di mana aja bisa ya Kak ya. Betul. Terus ketemu tuh pas ujian, ini modul nggak ada perpustakaan online ya nggak? Iya, bener. Jadi aku bener-bener jujur nggak ada beli buku, semua dari handphone, perpustakaan online UT. Digital. Betul. Ya, wow, luar biasa ya, sangat dimudahkan berarti ya Kak ya, sampai akhirnya bisa lulus kemarin. Dan juga sempat kasih pengalaman untuk kasih testimoni nih kemarin di mahasiswa baru kita di Aston dalam kegiatan orientasi studi mahasiswa baru. Dan itu tuh berkesan sekali sih buat teman-teman mahasiswa. Nah, balik lagi nih Kak, kalau tadi udah ngomongin kuliah ya. Nah, ini kita lihat sekarang juga nih, banyak juga teman-teman anak-anak muda sekarang nih Kak yang mereka tuh juga tertarik di bagian sosial media, apalagi pengen lihat Jeng Dara tuh kayak keren banget ya, hidupnya kayak asik banget ya. Nah mereka juga kepengen nih buat jadi influencer atau selebgram atau food vlogger. Nah ini Kak bisa dong bagi tips sukses sebagai influencer ala Jeng Dara tuh apa sih buat teman-teman di seluruh NTT yang masih muda yang pengen jadi influencer juga? Tips sukses, emang udah sukses sesungguhnya. Jadi kalau dari aku sebenarnya konsisten yang utama Kak. Konsisten, kamu mau jadi content creator dalam bidang apa? Kalau aku misalnya let's say di Instagram ya, kuliner, ya udah kuliner dulu. Posting tiap hari, atau misalnya kalau nggak tiap hari juga nggak apa-apa, tapi konsisten. Saya postingnya Senin, Rabu, Jumat. Ya itu berulang gitu. Biar nanti tercipta si Instagram baca algoritmanya kan gitu Kak. Sama juga dengan TikTok begitu. Harus konsisten di kuliner dulu. Kalau di TikTok aku lebih ke kayak Day in My Life kan awalnya. Iya. Aku FYP-nya gara-gara si Day in My Life itu justru dulu bukan kuliner. Karena konsisten ngupload itu terus nanti terbaca algoritmanya, baru bisa FYP, gain follower ya, nambahin follower. Dan itu sampai kapan Kak konsisten? Ya sampai tujuannya tercapai, kita nggak tahu kapan. Baik, betul. Gitu. Terus bikin konten yang menarik. Kalau cuma joget-joget misalnya nggak terlalu yang wow gitu, ya bakal biasa-biasa aja. Sekarang orang seneng kok dengerin cerita kayak atau tips-tips yang menurut kita receh tapi sebenarnya itu berguna untuk orang lain gitu. Upload yang gitu. Jadi kita harus baca ini pasar maunya apa. Betul. Gitu. Baik. Jadi konsisten sama kita harus selalu punya konten yang menarik, ciri khas kita ya, menarik ya. Dan jangan lama-lama. Kalau bikin konten, kalau aku lihat tuh bikin konten tuh maksimal semenit atau 1,5 menit tuh udah maksimal orang nonton. Baik. Bikin yang menarik kayak di 10 detik pertama tuh menarik biar orang mau nonton sampai habis gitu. Bener, itu ada ilmunya juga loh. Iya loh, itu mahal loh itu.
Bener-bener, jadi konsisten dan juga ada bidang yang menarik yang mau kita angkat dari konten kita, dan pastinya juga perhatikan durasi dan kemauan dari pasar itu penting sekali ya, Kak, ya, dari segmentasi yang kita tuju gitu. Wah, luar biasa, terima kasih banyak Sama-sama Kak Indi. udah mau berbagi, udah sharing buat kita melalui podcast UT Kupang Mariba Omong hari ini. Semoga bermanfaat buat sahabat UT dan seluruh masyarakat NTT yang menyaksikan, dan semoga juga tipsnya kalau mau ikutin seperti Jengdara itu tadi tipsnya juga udah dibagi. Dan kalau kalian merupakan fresh graduate atau orang muda yang belum memikirkan untuk mau kuliah, boleh nih sambil meniti karir di bagian influencer di media sosial, boleh kalian mantapkan hati untuk pilih kuliah di universitas terbuka. Baik, terima kasih banyak. Sama-sama Kak Indi. Kau udah mau sharing di sini, dan karena cuma di universitas terbuka, kuliah oke, kerjaan pun oke. Saya Indi. Saya Jengdara. Kami mohon pamit dari podcast UT Kupang Mariba Omong. Sampai jumpa dan salam sehat. Bye. Bye.